Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video tip ini kembali Om Bro akan menjawab request dari Sobat Jamtrok Mania tentang didis pada jejak hijau saat lomba. Untuk pertanyaan seperti ini, Om Bro, didis pada jejak hijau saat lomba, apakah itu karakter atau ada penyebab lainnya? Nah, seperti ini untuk Sobat-Sobat Jamtrok Mania. Sebelum kita membahas tentang karakter didis pada jejak hijau, kita akan membahas terlebih dahulu tentang jejak hijau. Ya, jejak hijau itu seperti apa? Nah, jejak hijau ini, jejak hijau ini sebelum kita bermain jejak hijau akan lebih tepat apabila kita mengetahui tentang jejak hijau. Ya, jejak hijau adalah burung sami petarung untuk lomba. Jadi, apabila burung sami petarung itu moodnya tidak dapat, ya, kestabilan birahi tidak dapat, dan kesiapan mental serta kesiapan fisik tidak dapat, dia susah sekali untuk dilombakan. Jangankan untuk dibuat bunyi, ya, buat ngentrok pun dia tidak mau. Terkadang jejak hijau itu hanya diem, longa-pelongo, didis dan lainnya. Nah, itu beberapa masukan atau pengetahuan tentang bermain jejak hijau, ya, yaitu jejak hijau sami petarung. Jadi seperti ini. Kalau jejak hijau itu didis saat lomba, itu sebenarnya itu bukan karakter, ya, tetapi memang jejak hijau itu sedang jejak hijau itu sedang trouble. Trouble artinya seperti ini. Jejak hijau yang sedang tidak siap untuk lomba, semisal rebung kepala, sedang sulam, ya, sulam bulu sayap, sulam bulu ekor, terus rontok bulu dada, itu sebagai penyebab, ya, penyebab jejak hijau sedang trouble, dan troublenya itu akan membuat jejak hijau susah sekali untuk ditampilkan, ya, dan memang cenderung ke didis, ya. Jadi itu penyebab dari didis. Terus yang kedua, tingginya EF yang diberikan. Tingginya EF ini bisa berarti saat jejak hijau itu sering sekali dilombakan. Otomatis EF-nya kan naik dan naik. Nah, disitulah kelebihan EF, yang dimana EF itu tidak mampu diterima oleh jejak hijau itu akan didis. Itu sudah banyak sekali, ya, terjadi di lokasi lomba jejak hijau didis karena EF yang diberikan, dan EF itu juga tidak bisa diterima tubuh jejak hijau, misalkan kroto, ular hongkong dan lainnya, dan itu membuat jejak hijau itu seperti gerah, ya, dan gerah itu akan membuat jejak hijau didis. Terus untuk yang selanjutnya didis, ya, sebelum kita menjabarkan kan didis itu karakter, Om Bro akan memberitahu penyebab didis. Jadi belum bisa dipastikan kalau didis pada jejak hijau itu karakter. Terus yang penyebab selanjutnya yaitu cuaca. Cuaca saat di lokasi lomba itu juga menyebabkan burung jejak hijau didis. Misalkan terlalu panas dan terlalu dingin. Jejak hijau yang terlalu kepanasan, ya, di samping dia mangap-mangap karena cuaca di situ panas, dia juga akan didis. Itu cuaca. Jadi sekali lagi didis belum dan versi Om Bro tidak bisa dikatakan karakter, ya, karena didis ada penyebabnya. Terus yang selanjutnya yaitu di lokasi dingin, di mana jejak hijau terlalu dingin saat lomba, dia juga akan didis. Kalau tidak didis, dia akan tidur mengkerut, ya, karena terlalu dingin. Terus dia mengembangkan bulu-bulunya seperti bulu tidur keluar semua, lah, itu penyebab jejak hijau gagal lomba dan sering didis. Itu untuk penyebab yang ketiga atau keempat tadi, ya, itu penyebabnya. Terus untuk penyebab selanjutnya yaitu burung jejak hijau yang
susah sekali mandi atau jarang sekali dimandikan. Karena burung cucai hijau yang jarang sekali dimandikan, ya jarang dimandikan oleh pemiliknya, otomatis lilin dalam tubuh cucai hijau itu tidak basah dan dia kering, dan saat dilembabkan dia merasa gatal. Itu penyebabnya. Jadi sekali lagi, kalau Didis dikatakan karakter itu dari Om Bro itu belum sependapat ya, karena Didis pada cucai hijau itu ada faktor dan penyebabnya itu ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang Didis ya, Didis dan penyebabnya serta cara mengatasinya. Seperti ini tuh sobat-sobat semua. Karena versinya Om Bro itu Didis belum bisa dikatakan karakter ya, karena tidak semua cucai hijau itu Didis ya. Dulu kalau karakternya Didis ya mungkin orang enggan untuk memainkan cucai hijau ya, karena Didis itu juga akan mendapatkan sanksi saat pencurian ya. Didis ekor itu juga akan dikenakan penalti. Jadi sekali lagi Didis itu bukan karakter, itu versi Om Bro. Tapi kalau ada orang lain bilang Didis itu karakter itu ya silahkan, karena pendapat orang itu berbeda-beda. Jadi seperti ini, kalau kita ingin menghilangkan Didis pada saat lomba, kita harus peka ya, peka dengan keberadaan atau keadaan cucai hijau milik kita. Misalkan cucai hijau itu sedang rebung kepala ya, rebung kepala itu kan putih-putih itu, rebung kepala. Terus dia sedang copot bulu sayap atau dia sedang copot bulu ekor, dan di saat burung sedang sulam atau masa pertumbuhan bulu baru ke bulu dewasa gitu ya, itu sangat-sangat riskan untuk dilombakan, karena pada saat itu cucai hijau otomatis akan Didis. Anda nggak percaya silahkan dicoba ya. Kalau copotnya bulu itu lebih dari 4 hari, kebanyakan Didis. Tetapi kalau copot belum ada 4 hari, itu biasanya masih bisa jalan. Jadi Anda harus peka dengan kondisi burung Anda. Jangan langsung mendiskualifikasi ya, wah Didis itu karakter, itu jangan. Kita harus mencari solusi dan penyebabnya. Terus untuk yang selanjutnya kita harus pandai-pandai memberikan yang namanya pengkondisian atau setting pengkondisian, di mana lomba akan Anda lakukan. Misalkan Anda ingin lomba di daerah panas ya, dikondisikanlah burung cucai hijau di lokasi yang sejuk, terus dimandikan, dan di situ burung akan enjoy, nantinya dia tidak akan Didis. Begitu pula dengan cucai hijau yang Anda ingin mainkan di tempat yang dingin. Sebisa mungkin cucai hijau itu di sauna terlebih dahulu 1 jam di situ di sauna, dan nantinya burung juga tidak akan Didis. Karena apa? Fitnya akan ada dan moodnya akan tumbuh. Terus dan untuk selanjutnya penyebab Didis itu ya, dan menanganinya yaitu over emosi. Over emosi itu di samping dia tidak mau buka isian dan hanya menampilkan gayanya saja, kedor-kedor jamprok tetapi jarang bunyi ya, hanya pik-pik tapi ngontrok, itu juga penyebab dimana cucai hijau itu nantinya juga akan Didis. Karena setelah kejar-kejar dia jarang bunyi, kadang cucai hijau itu Didis, dan itu dinamakan yang namanya kelebihan emosi ya, emosi berlebih sehingga menyebabkan cucai hijau itu Didis. Jadi untuk pengendalian cucai hijau Didis itu sebenarnya bisa kita lakukan ya, dengan memandikan rutin itu ya, terutama pada cucai hijau yang terserang banyak ketombe. Berikanlah terapi sauna, sudah ada tipnya di balik cucai hijau, silakan dibuka tentang menghilangkan Didis berketombe pada cucai hijau, dan itu sangat akurat untuk menghilangkan ketombe pada cucai hijau. Karena banyaknya ketombe pada cucai hijau itu, saat lomba pun cucai hijau akan Didis. Terus untuk yang selanjutnya yaitu faktor penyebab, yaitu ada EF ya, EF yang berlebih. Biasanya cucai hijau yang menerima EF berlebih dan di situ tubuh cucai hijau tidak mampu menerima, cucai hijau itu akan Didis karena efek panas yang disebabkan oleh EF yang kita berikan. Seperti halnya burung sama sekali nggak dikasih kroto, kena kroto, kadang Didis. Burung sama sekali tidak kasih ulat Hongkong, kena ulat Hongkong, Didis. Jadi agar semua aman dan saat lomba tidak Didis, dibiasakan setiap hari dikasih ya, kasihlah injek-injek sedikit ya, setiap seminggu sekali kasih kroto.
setiap hari kasih ulat hongkong, dan nantinya setelah burung terbiasa, burung akan kebal dan burung akan aman dari yang namanya didis. Jadi sekali lagi, didis itu saat lomba bisa dihilangkan, dan didis itu bukan karakter dari cucak hijau, karena kalau karakter itu susah untuk dihilangkan, tetapi kalau bukan karakter itu mudah untuk dihilangkan, dan kenyataannya didis juga bisa dihilangkan ya. Jadi kalau ada yang menyebut didis karakter itu ya silahkan, tapi kalau versi Umbro, didis itu bukan karakter, tapi karena sebab-sebab yang disebabkan oleh sesuatu di mana burung tidak mampu tampil dengan maksimal karena moodnya kurang dan sedang mengalami yang namanya trouble gitu ya, trouble, keping kepala dan lainnya gitu. Nah, sekiranya hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini tentang didis pada cucak hijau. Semoga dengan Anda selalu update video-video dari Om Bro, Anda akan semakin memahami tentang apa itu cucak hijau dan bagaimana suka dukanya bermain cucak hijau. Karena cucak hijau burung misterius yang susah gampang untuk ditaklukkan. Salam.